serang saja gitu. Yang salah saya katakan salah gitu. Kau pergi tidak kasih tahu beta, lu mati lu kasih tahu beta. Ini juga konyol. Jadi Bapak nyatakan perang dengan tindak pidana itu. Kalau perang pasti. Jadi mungkin pesan kami, Anda yang ada bermain di dalamnya, berhentilah sekarang. Ya, carilah pekerjaan yang lebih baik daripada Anda membohongi keluarga, membohongi tetangga, membohongi saudaramu, membohongi orang-orang Malaka untuk dengan memberikan iming-iming janji-janji yang sebenarnya Anda tahu itu akan berdampak sangat tidak baik terhadap masyarakat Kabupaten Malaka. Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SHMH marah besar tak terima rakyatnya menjadi target tindak pidana perdagangan orang. Informasi yang berhasil dihimpun media ini bersumber dari Balai Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur merekap korban meninggal dunia asal Kabupaten Malaka masih tertinggi. Keadaan bulan Januari hingga 31 Mei tahun 2023 sebanyak 13 orang meninggal dunia, belum lagi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia. Perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban dalam kejahatan ini. Praktiknya, ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, cukup marak terjadi. Pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya hal itu, salah satunya dengan menerbitkan Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Terkait hal itu, Bupati Simon Nahak bersama Kapolres Malaka Ajun Komisaris Besar Polisi Rudi Junus Jacob Ledo SH-SIK mengajak semua stakeholder untuk berperang kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang hingga tuntas dan tidak terjadi lagi di wilayahnya. Lebih jauh, Bupati Simon Nahak menyampaikan, itu kan tindak pidana, tindak pidana khusus yang kita kenal dengan asasnya adalah lex specialis derogat lege generalis, asas yang khusus mengesampingkan yang umum, dan tentu perlu ada strategi. Jadi strateginya itu dimanapun orang upaya penanggulangan kejahatan itu minimal ada 3 hal. Yang pertama yang kita sebut dengan preemptif. Preemptif itu adalah edukasi dari keluarga sendiri, dari masyarakat itu sendiri, gitu. Sambil contoh edukasi. Kalau ada investor, kalau ada orang asing masuk ke desa A, wajib hukum untuk dilapor kepada desa setempat. Jangan main nyelondong aja masuk di situ. Kepala desa juga jangan cuek. Ini ada orang asing masuk. Orang asing itu bukan orang barat saja atau orang mana saja, tapi orang asing yang dimaksud adalah orang yang bukan warga desa itu. Itu dia wajib hukum untuk melapor kepada kepala desa. Itu kita sebut dengan preemptif, memberikan edukasi, gitu. Nah, juga dari keluarga, jangan terlalu bermimpi untuk kaya. Ini kan soal mimpi. Seseorang datang dengan PHP, pemberi harapan palsu, kemudian kita bermimpi, oh kalau datang di sana gaji 1 bulan 100 juta. Mana ada seperti begitu. Jadi yang masuk akal lah. Nah, yang berikut itu preventif, pencegahan. Bagaimana tindakan pencegahan yang dimaksud? Ya itu juga begitu, kerjasama dengan dinas terkait, baik secara hukum, di penegakan hukum, wajib lapor juga kepada polisi, ataupun dari dinas. Siapa dinas yang terkait? Ya Naker Trans. Harus wajib untuk itu, sehingga kalau ada orang datang mencoba untuk menawarkan pekerjaan menggiurkan kepada masyarakat, buat saja MOU, buat saja kesepakatan kerja. Itu mencegah, sehingga kemudian tidak terjadi perdagangan orang tadi. Bagaimana dia dagang kan dia resmi, karena dia punya ikatan, ada perikatan, ada perjanjian kerja. Itu preventif, pencegahan. Dan yang berikut kita sebut dengan represif.
Apa maksudnya? Ya kalau ada masalah lapor, jangan diam saja, gitu. Karena saya tahu waktu mereka pergi karena ilegal, sehingga kemudian tidak dilaporkan kepada pemerintah tempat. Setelah dia mati, dia pulang, dia bilang, "Hoi pemerintah, saya mati." Siapa yang suruh kamu mati? Gitu. Waktu berangkat Anda tidak lapor, gitu. Tapi saya mau begini pasti yang lawan politik saya akan serang saja, gitu. Yang salah saya katakan salah, gitu. Kau pergi tidak kasih tahu beta, lu mati lu kasih tahu beta. Ini juga konyol. Nah itu yang kita sebut dengan anti represif. Ada keluarga yang memang dirugikan, lapor, proses, gitu. Dan saya juga menghimbau kepada APH, aparat penegak hukum, agar bongkar kalau ada bandar-bandar atau Hampir toko-toko senada orang yang disampaikan sikat Kapolres saja. Malaka, Karena ini soal Ajun kemanusiaan. Komisaris Besar Polisi Terima kasih. Jadi Bapak Rudi nyatakan Junus perang dengan Jacob tindak pidana. Ledo. Kalau perang pasti. Jadi mungkin pesan kami, Anda yang ada bermain di dalamnya, berhentilah sekarang. Ya, carilah pekerjaan yang lebih baik daripada Anda membohongi keluarga, membohongi tetangga, membohongi saudaramu, membohongi orang-orang Malaka untuk dengan memberikan iming-iming janji-janji yang sebenarnya Anda tahu itu akan berdampak sangat tidak baik terhadap masyarakat Kabupaten Malaka. Masalah tindak pidana perdagangan orang itu jelas harus ada tahapannya, itu tahapan preventif dengan represif. Preventif ini tentunya itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Malaka. Kenapa saya bilang seluruh? Karena tentunya orang-orang yang akan merekrut secara ilegal atau tidak sesuai aturan ini kan pasti bertemu langsung dengan masyarakat. Ya, maka diperlukan langkah-langkah tadi edukasi, ada sosialisasi. Nah, itu yang memang perlu digiatkan kembali sampai ke dusun-dusun. Langkah awal kemarin ya kami memang baru melakukan intinya pendataan terkait dengan sebenarnya berapa banyak sih orang yang sudah keluar dari Malaka ini. Dan memang data dari para kanit reskrim itu kita dapat cukup banyak. Nah, oleh karena itu dari pihak kepolisian sendiri kami tentunya akan juga bergerak membantu pemerintah di ranah preventif termasuk dengan represifnya. Sedangkan yang terkait represif itu kami ada menangani ada satu yang memang akan ditingkatkan ke penyidikan dan juga kita akan sampaikan bagaimana perkembangannya. Itu mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Bapak, terkait pertemuan Bapak dengan Bupati tadi apa saja yang dibicarakan? Terkait ini saja atau dengan tindak lanjut dari TPPO? Pertemuan dengan Pak Bupati tadi itu ya salah satunya memang membahas yang intinya itu terkait dengan kedaruratan tindak pidana perdagangan orang ini. Dan di situ beliau juga sepakat untuk bersama-sama nanti akan berkolaborasi meninjau kembali SK gugus tugas yang sudah ada. Nah, yang memang kita tahu, saya berpikir mungkin tidak, tapi ternyata sudah ada, namun selama ini belum terlalu digiatkan. Jadi Pak Bupati sangat atensi untuk itu betul-betul akan dijadikan prioritas untuk digiatkan kembali, karena kegiatan kita ini adalah menyelamatkan nyawa orang ini sebenarnya. Ini kegiatan kemanusiaan. Dan kita hadir, baik pemerintah maupun aparat kepolisian itu hadir untuk betul-betul memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi intinya kita akan kembali menggiatkan untuk kegiatan-kegiatan di pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi Bapak nyatakan perang dengan tindak pidana. Kalau perang pasti. Jadi mungkin pesan kami, Anda yang ada bermain di dalamnya, berhentilah sekarang. Ya. Carilah pekerjaan yang lebih baik daripada Anda membohongi keluarga, membohongi tetangga, membohongi saudaramu, membohongi orang-orang Malaka untuk dengan memberikan iming-iming janji-janji yang sebenarnya Anda tahu itu akan berdampak sangat tidak baik terhadap masyarakat Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edi S. melaporkan untuk FTV.